Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Ibu sudah jelaskan makna hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Dan minggu ini akan kita bahas tentang hikmah mempercayai hari akhir. Nanti akan Ibu jelaskan ada rentetan peristiwa yang terjadi setelah kita meninggal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, mengetahui rentetan kejadian hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah hari akhir. Kita lanjut ke materinya. Rentetan kejadian hari akhir atau hari kiamat. Setelah alam semesta hancur, manusia akan dibangkitkan lagi melewati beberapa alam atau beberapa peristiwa yang berentetan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama disebut Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah? Yaitu hari penantian manusia di alam kubur setelah mereka mati. Alam barzah adalah alam yang menjadi perantara alam dunia dan akhirat. Jadi sudah sering kan nak lihat kuburan di sekitar kita? Iya, itu namanya Yaumul Barzah, hari penantian manusia setelah meninggal untuk menuju ke alam berikutnya. Yang kedua, Yaumul Ba'ats merupakan hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal dunia setelah alam semesta mengalami kehancuran total karena malaikat Israfil meniup kembali trompet sangkakala untuk kedua kalinya. Jadi di Yaumul Ba'ats nanti orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali meskipun waktu dia wafat meninggal dalam keadaan misalnya terpotong-potong atau hancur, tetapi pada saat itu nanti kita dibangkitkan dalam keadaan sempurna kembali. Yang ketiga adalah Padang Mahsyar, merupakan suatu tempat yang digambarkan luasnya 7 kali luas langit dan bumi. Di alam mahsyar, semua manusia menanti amalnya untuk dihitung. Matahari seolah-olah berada di atas ubun-ubun sehingga mereka mengalami kepanasan dan tidak ada tempat untuk berlindung, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak akan merasakan panas dan mereka akan tenang berada di padang mahsyar. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, Yaumul Hisab, yaitu hari di mana manusia diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari perhitungan Allah. Pada hari tersebut, amal kita akan diperhitungkan secara adil, meskipun amalnya hanya seberat biji sawi tetap akan dihisab, seperti firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi di sini nanti ketika mulut kita terkunci, anggota tubuh kita menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan. Diperiksalah satu persatu.
Yang kelima adalah Yaumul Mizan. Merupakan alam untuk menimbang amal manusia. Timbangan amal yang dapat mengukur setiap amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, berat maupun ringan, bahkan niat manusia pun dapat ditimbang. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi setelah tadi di yaumul hisab, amalan kita diperiksa satu persatu, di yaumul mizan, amalan kita ditimbangkan. Selanjutnya adalah Telaga Kausar. Al-Kausar adalah nama haud atau telaga yang begitu besar di surga. Haud itu tempat berkumpulnya air. Telaga itu ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat Muhammad SAW. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kausar yang berada di surga. Dalam hadis dijelaskan, luasnya telagaku adalah seluas antara Aden sampai Oman Al-Baqqa, yaitu 1 bulan perjalanan, saking luasnya. Airnya lebih putih dari air susu, lebih manis dari madu, dan cangkir-cangkirnya sebanyak bilangan bintang di langit. Masya Allah, bintang di langit itu nggak terhitung ya. Barang siapa yang minum 1 tegukan air darinya, niscaya setelah itu tidak akan merasa haus selamanya. Semoga kita yang termasuk umat Nabi Muhammad ini bisa meminum air di Telaga Kausar. Yang ke-7 terakhir, Yaumul Jaza, yaitu hari di mana manusia akan diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian mereka meniti jembatan Sirat, jembatan menuju surga yang terbentang di atas neraka. Jadi disinilah hari penentuan. Setelah kita meninggal, kita berada di alam kubur, alam yang pertama, Yaumul Barzah. Selanjutnya kita di Yaumul Ba'ats, kita dibangkitkan dari kubur. Terus kita berada di padang mahsyar, berkumpul untuk menunggu perhitungan amal kita. Terus kita Yaumul Hisab, di situ amal kita diperiksa satu persatu, tidak ada satupun yang terlewati. Terus kita di Yaumul Mizan, amal kita sudah diperiksa dan ditimbang di Yaumul Mizan. Setelah itu Telaga Kausar, bagi orang-orang yang beruntung beramal soleh bisa minum di Telaga Kausar. Semoga kita termasuk orang yang beruntung itu, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad agar nanti kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Terus yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu kita akan menerima balasan atas apa yang kita lakukan. Kita meniti sirat, bagi yang amalnya banyak, pahalanya banyak, maka dia akan melewati jembatan sirat dengan sangat cepat, sangat laju, sangat gampang. Tapi bagi yang dosanya banyak, dia akan terjatuh di saat menyeberang jembatan sirat itu. Itu tadi tentang alam-alam atau peristiwa-peristiwa yang akan kita alami setelah kita meninggal. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna, tanda-tanda hari akhir, dan kita meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Di dunia kita hanya menumpang, kita tidak memiliki apapun, bahkan bernapas pun masih
menumpang sama Allah. Coba bayangkan kalau kita membeli oksigennya. Selama hidup kita sudah berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Tapi Allah yang Maha Pemurah, Allah memberi kehidupan itu, napas itu secara gratis. Kalau kita tidak bisa bernapas, maka kita akan mati. Jadi kurang baik apalagi Allah sama kita. Bernafas saja yang pokok utamanya saja itu gratis Allah kasih kan. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Semoga setelah mempelajari materi hari kiamat ini, kita mengetahui kehidupan kita setelah mati seperti apa prosesnya. Kita akan lebih semangat untuk memperbaiki diri kita, untuk mengumpul amal kita, agar nanti ketika kita meninggal kita punya setidaknya bekal. Meskipun kita nggak tahu amal mana yang Allah terima, kita terus berusaha, berikhtiar untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Jadi Ananda, berpikirlah sebelum melakukan sesuatu, terlebih lagi melakukan hal yang Allah larang. Karena apa? Yang rugi diri kita sendiri. Tidak ada keuntungan sama sekali ketika kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita banggakan? Misalnya, minum minuman keras, apa yang bisa kita banggakan? Mencuri, kita sudah tahu mencuri itu berdosa, kenapa kita lakukan gitu? Memfitnah dan sebagainya. Apalagi nauzubillah min dzalik kalau sampai menggunakan obat-obatan terlarang, itu hanya akan menjerat leher kita sendiri karena sampai kapanpun hidup kita tidak akan pernah tenang. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Karena nanti di yaumil hisab yang pertama kali ditanya apa? Yaitu yang pertama adalah tentang sholatnya. Mereka akan ditempatkan di neraka sakar bagi orang yang selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat. Bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat akan ditempatkan di dalam neraka wail. Jadi orang yang lalai saja masih ada sanksinya, apalagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi sholat itu yang sebagai tiang agama Islam. Jadi tegakkanlah tiang itu, perbaikilah diri kita untuk Ananda dan juga untuk ibu sendiri. Semoga kita sama-sama bisa memperbaiki diri dan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan pekerjaan rumah, PR. Jadi ketika ada tugas itu langsung dikerjakan, gak usah nanti. Walaupun waktunya misalnya sampai seminggu, setidaknya kalau kita sudah selesaikan, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Ini tanggung jawab Ananda. Ibu sudah melakukan tanggung jawab. Ibu menjelaskan materi dan Ananda mengerjakan latihan di rumah. Selanjutnya, sikap kebiasaan Ananda setelah mempelajari ini adalah selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Rangkuman dari materi ini adalah hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kiamat kecil disebut sugro, kiamat besar disebut kubro. Di hari kiamat kubro, seluruh manusia akan wafat. Semua makhluk hidup akan wafat, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh kehidupan. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia.
Yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi itu yang poin penting dalam kehidupan kita adalah lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Insya Allah hidup kita akan selamat. Yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu terjadinya. Yang ketujuh, ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan 7 alam yang kita lewati setelah kematian. Tadi sudah Ibu jelaskan satu persatu. Sebutkan saja namanya apa. 2. Matahari seolah-olah berada di atas ubun-ubun. Peristiwa ini terjadi ketika manusia berada di mana? 3. Sebutkan perbedaan yaumul hisab dan yaumul mizan. 4. Hari penantian di alam kubur setelah mati disebut. 5. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada hari akhir. Materi kita selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Jangan lupa di like dan di komentari, tulis nama lengkap Ananda dan kelasnya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.